Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, perkenalkan saya Jajat Jatnika, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Video ini merupakan tugas koneksi antar materi, modul 2.2. Saya dibersamai oleh fasilitator Ibu Eneng Mardiana MPD dan pengajar praktik, Ibu Dr. Anda Rahmah Rini Saparini MPD. Pembelajaran sosial dan emosional, PSE, adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pengetahuan. Seorang pemimpin pembelajaran akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, serta cara mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi secara positif. Di samping itu, pemimpin pembelajaran juga akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip, tujuan, manfaat, dan strategi pembelajaran sosial dan emosional, serta cara mengimplementasikannya di sekolah. Keterampilan, pemimpin pembelajaran akan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam hal berkomunikasi, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan orang lain, baik dengan rekan sejawat, murid, orang tua, maupun masyarakat, juga akan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam memfasilitasi, mendukung, dan memotivasi murid untuk belajar secara aktif, kreatif, dan mandiri, serta untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional mereka. Sikap, pemimpin pembelajaran akan memiliki sikap yang lebih baik dalam hal peduli, empati, dan responsif terhadap kebutuhan, perasaan, dan masalah yang dialami oleh orang lain, khususnya murid. Pemimpin pembelajaran juga akan memiliki sikap yang lebih baik dalam hal proaktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan, tantangan, dan peluang yang ada di lingkungan sekolah, serta berorientasi pada solusi dan hasil. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional, PSE, adalah pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid, seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi sosial, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. PSE dapat membantu murid dalam mengelola emosi, membangun relasi, menunjukkan empati, dan belajar cara mengatasi konflik. PSE juga dapat meningkatkan prestasi akademik, motivasi, keterlibatan, dan kesejahteraan murid. Modul 1.1, Filosofi Ki Hajar Dewantara. PSE sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan tentang pendidikan budi pekerti, yaitu pembelajaran tentang lahir dan batin yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. PSE dapat membantu murid mengembangkan budi pekerti yang baik melalui pengenalan dan pengelolaan emosi, serta pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak. PSE mendukung peran-peran yang harus dijalankan oleh seorang guru penggerak, salah satunya adalah peran sebagai pemimpin pembelajaran. PSE dapat membantu guru penggerak untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional yang dibutuhkan dalam menjalankan peran-peran tersebut. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Pembelajaran sosial emosional dapat menjadi salah satu strategi atau metode pembelajaran yang dapat membantu guru penggerak untuk mewujudkan visi mereka.
PSI dapat membantu murid untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4, Budaya Positif. Kaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif adalah bahwa PSI dapat menjadi salah satu cara atau strategi untuk membangun budaya positif di sekolah, khususnya di kelas. PSI dapat membantu guru dan siswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang positif, seperti kemampuan mengelola emosi, bekerja sama atau berkolaborasi, membangun relasi yang sehat dan sebagainya. Modul 2.1, Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran sosial emosional sangat berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi di mana keduanya merupakan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. PSI dapat membantu guru dalam mengenali dan memahami kebutuhan sosial dan emosional murid sehingga guru dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka memenuhi kebutuhan PSI murid tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini, ternyata 1. Sebelum mempelajari modul pembelajaran sosial emosional, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang hanya berkaitan dengan emosi murid, sehingga saya kurang memperhatikan aspek sosial dan non-kognitif dalam pembelajaran. Saya juga berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang tidak penting dan tidak berpengaruh terhadap prestasi akademik murid, sehingga saya jarang mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul pembelajaran sosial emosional, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat diintegrasikan dalam pembelajaran dengan berbagai cara, seperti menggunakan metode, media, sumber, dan aktivitas pembelajaran yang bervariasi. Menyesuaikan dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa, serta memberikan umpan balik dan penilaian yang positif dan konstruktif. 2. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan, menerapkan PSI baik di lingkungan kelas maupun sekolah, pemahaman karakteristik murid yang beragam untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Berkaitan dengan No. 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. A. Bagi murid, menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas sehingga tercipta pembelajaran bermakna yang nyaman, aman, dan menyenangkan. B. Bagi rekan sejawat, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat tentang pembelajaran PSI dengan mengacu pada 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.